Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya hari ini, izinkan saya untuk melakukan tugas, yaitu video ajar selama 10 menit yang diberikan dari mata kuliah Hukum dan HAM yang diajari oleh Bapak Rizky Yuda selaku dosen di kelas pada pertemuan ke-5 dengan judul Dinamika dan Perkembangan HAM di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga reformasi. Itu pada zaman Orde Lama, kedua itu Orde Baru, yang ketiga zaman reformasi. Yang perkenalkan, nama saya Fathar Ramadhani dengan NIM 23106114432. Baik, saya lanjut ke slide yang pertama. Oke, yang pertama-tama itu kita harus mengenal dulu apa itu HAM atau hak asasi manusia. HAM itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dia lahir, yang dimana HAM itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut haknya. Di Indonesia, perlindungan HAM itu tertuang dalam UUD 1945 di dalam pasal 27 sampai pasal 34. Yang kedua itu di UU nomor 39 tahun 1999. Materi ajar ini menekankan bahwa HAM itu bagi negara berkeadilan dan bermartabat manusia. Ada 3 poin penting di dalam HAM. Itu yang pertama itu bersifat universal. Yang tadi saya sebut, HAM itu berlaku bagi semua individu tanpa diskriminasi. Yang kedua, tidak bisa dicabut haknya. Itu hak dasar tetap melekat meski sedang dihukum dan dalam keadaan yang darurat. Yang ketiga itu dasar hukumnya jelas, tertuang di UUD 1945, lalu ada di UU nomor 39 tahun 1999, lalu ada di Universal Declaration of Human Rights itu pada tahun 1948, yang terakhir di United Nations atau PBB yang menjaga keadilan HAM di lingkup internasional. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke era pasca kemerdekaan dan Orde Lama di tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama ini, semangat proklamasi membuka peluang kebebasan politik dan pers. Namun, ketidakstabilan politik menimbulkan pelanggaran HAM dalam konteks konflik ideologis. Situasi pada zaman itu demokrasi parlementer, pers aktif, atau pertarungan kekuasaan yang intens sekali. Contoh kasusnya pada zaman itu ada di pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, di mana investigasi, pembunuhan, dan tindakan militer yang menimbulkan pelanggaran HAM massal atau HAM berat. Seperti itu. Pendapat saya pada zaman Orde Lama, periode ini menunjukkan idealisme kemerdekaan yang bertabrakan dengan realitas politik, memperlihatkan kebutuhan mekanisme perlindungan HAM sejak dini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua ini kita masuk ke era Orde Baru pada tahun 1966 sampai di 1998. Di mana pada zaman itu pembangunan yang kencang, yang cepat, tapi
melawan dengan pembatasan HAM pada zaman itu, di mana fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi yang membuahkan hasil pertumbuhan, namun pembatasan kebebasan sipil dan politik serta represi terhadap oposisi. Pada zaman itu ada kasus yang sangat mencuat dan terkenal, yaitu kasus Trisakti dan Semanggi di tahun 1998, yang mana unjuk rasa mahasiswa dibalas dengan tindakan yang keras. Puluhan orang tewas, simbol pelanggaran HAM yang memicu tuntutan reformasi, pelanggaran HAM ya. Lalu yang kedua ini kasus Talang Sari pada tahun 1989, operasi militer terhadap kelompok agama yang menimbulkan korban sipil, menunjukkan represi terhadap kebebasan beragama. Pada zaman tersebut, orang-orang melihat agama ini sebagai hal yang berbeda dengan zaman sekarang. Dan menurut pendapat saya pribadi, pembangunan ekonomi, akuntabilitas melemahkan hak warga sipil, menegaskan bahwa pembangunan harus sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia pada zaman itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke era reformasi. Era reformasi ini di tahun 1998 sampai dengan sekarang atau detik ini. Kemajuan hukum, tantangan implementasinya, yaitu konstitusi yang diamandemen. Lahirnya UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Lembaga independen diperkuat, tetapi penyelesaian kasus lamanya masih sangat lambat. Kita masuk ke perbaikan normatifnya, UU HAM, pembentukan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan mekanisme litigasi HAM. Tantangannya pada zaman tersebut yaitu implementasinya masih lemah, politisasi kasus, hambatan bukti, dan kurangnya kemampuan politik untuk menyelesaikan pelanggaran yang ada dan terjadi di masa lalu. Ada contoh kasus yang tertunda, yaitu pada saat kasus di tahun 1965, itu kasus Timur Timur dan pelanggaran di Papua yang masih sampai detik ini, sampai sekarang masih menunggu penyelesaian secara menyeluruh terkait uh, keadilan hak asasi manusia pada zaman itu. Kita lanjut, kita masuk ke perbandingan penegakan HAM antar era, dari era Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasinya. Ini merupakan ringkasan singkat saja yang menyorot perbedaan karakter penegakan HAM di setiap era tersebut, peluang, resiko, dan pola pelanggaran yang terjadi. Pada era pasca kemerdekaan, itu pada Orde Lama, tingkat hak asasi manusia pada zaman itu, peluang resiko dan pola pelanggarannya mencapai 60%. Lalu di zaman Orde Baru menurun. Di zaman Orde Baru menurun sampai 30%. Lalu naik lagi di era reformasi yang mencapai 100%. Ini interpretasi atau angka relatif menggambarkan kekuatan institusional penegakan HAM. Jadi penegakan HAM di era reformasi sampai sekarang ini sudah cukup bagus karena meningkat grafiknya dari era-era sebelumnya kan. Reformasi memperkuat norma tetapi masih menghadapi implementasinya sampai masa depan. Jadi merupakan em, grafik yang tidak resmi ya. Ini merupakan grafik yang saya ambil dari melihat
ruang resiko dan pola pelanggaran pada zaman dari tiga zaman tersebut, lalu saya buat grafik seperti ini, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pendapat pribadi, kunci keberhasilan perlindungan HAM yang menurut saya yang pertama itu komitmen politiknya. Kebijakan pro HAM dari pimpinan negara atau orang yang di atas itu menjadi motor perubahan substansial. Yang kedua itu akuntabilitas hukumnya, penegakan hukum yang tegas dan independen terhadap pelanggaran HAM dari masa dulu sampai masa yang sekarang. Dan juga dari kasus-kasus yang sudah terjadi tapi belum selesai sampai sekarang, belum mendapat keadilan di masa sekarang, itu harus memilih akuntabilitas hukum yang kuat, penegakan hukum yang tegas dan independen, dan juga transparan. Yang ketiga ini pendidikan dan kesadaran publik. Literasi hak asasi manusia itu meningkatkan kontrol sosial dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, partisipasi sipil. Sebagai warga sipil, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama tuh NGO atau media dan korban harus diberdayakan dalam proses menegakkan dan rekonsiliasi seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke kasus kunci yang masih belum terselesaikan sampai detik ini yang saya bilang tadi. Yang pertama itu kasus 1965. Kasus tersebut itu pelanggaran massal yang dampak sosial politiknya tuh pada jangka panjang. Para korban menuntut pengakuan dan keadilan, tetapi masih belum mendapat apa yang dia mau sampai detik ini. Kedua itu tragedi Trisakti dan Semanggi. Pada tragedi ini, simbol penindasan terhadap suara mahasiswa, kebutuhan, transparansi, dan pertanggungjawabannya. Itu yang mereka butuhkan, tapi tetap tidak mereka dapatkan sampai sekarang. Ketiga ini pelanggaran di Papua dan konflik agrarianya. Ini kekerasan, berkepanjangan, dan sengketa tanah pada zaman itu memerlukan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis hak karena mereka tidak mendapatkan hak di daerahnya seperti itu. Apa saya dari kasus-kasus yang belum terselesaikan ini itu belum selesainya kasus ini melemahkan, yang pasti melemahkan kepercayaan publik, para media, para publik, para anggota sipil di luar sana pasti tingkat kepercayaannya pasti menurun. Dan juga beresiko mengulang pola pelanggaran yang terjadi. Kita nggak ada yang tahu misalkan depannya masih ada kasus-kasus yang orang-orang dari kasus yang belum mendapatkan keadilan. Jadi kita masih belum tahu nih resikonya. Apakah kedepannya kasus-kasus yang masih belum transparan atau masih belum mendapatkan keadilan, apakah bisa terulang kembali gitu pola pelanggarannya. Itu yang ditakutkan. Baik, slide selanjutnya nih kesimpulannya, perjalanan menuju pelindungan HAM yang utuh. Indonesia telah mengalami kemajuan normatif. UU dan lembaga, undang-undang dan lembaga mulai lahir, tetapi jurang antara hukum dan praktik masih sangat besar. Menyelesaikan pelanggaran masa lalu dan memperkuat implementasi antara prioritas untuk mencegah pengulangan pelanggarannya. Notes kesimpulan yang penting di sini, reformasi menghadirkan kesempatan baru bagi negara, bagi sebuah negara. Kini diperlukan keberanian yang kolektif untuk menindaklanjuti janji-janji dari sebuah hak asasi tersebut. Seperti itu.
Kita lanjut. Terakhir nih saran dan langkah ke depannya bagi hak asasi manusia. Yang pertama tuh penguatan kelembagaan. Yang pertama menurut saya. Penguatan kelembagaan ini sih sangat penting karena kelembagaan di mana ada hak asasi manusia yang tidak mendapat keadilan atau tidak mendapat haknya secara adil, lembaga-lembaga ini harus tanggap, aktif, dan juga mempunyai kewenangan yang jujur gitu. Tambahkanlah kewenangan di dalam kelembagaan, anggaran yang diperkuat, dan perlindungan bagi lembaga HAM agar lebih efektif untuk masa depan. Yang kedua ini reformasi peradilannya. Perkuatlah independensi pengadilan HAM dan mekanisme bukti serta perlindungan para saksi-saksi. Eh, Perlindungan para saksi ini sangat penting ya karena eh, setahu saya ini jika ada sebuah kasus nih saksi saksi itu kadang tidak diperlakukan secara hak asasi manusia kurang di beberapa kasus. Jadi kita butuh reformasi di peradilannya. Yang ketiga nih perlindungan HAM, eh, pendidikan HAM maksud saya, sorry. Integrasikan kurikulum HAM di sekolah, di kampus, di pelatihan para aparat keamanan, bintara Polri, TNI, karena menurut saya ini integrasi kurikulum HAM sangat penting dilakukan apalagi di institusi ya, karena contoh di Polri dia turun tangan untuk terjun di lapangan gitu untuk menegakkan hak asasi manusia untuk orang-orang sipil dan kebanyakan para pelaku di institusi tersebut sih. Terakhir nih dialog dan rekonsiliasi. Fasilitas dialog nasional antara korban, komunitas, pemerintah, dan juga civil society-nya itu harus saling melengkapi. Tidak boleh ada saling tumpang tindih. Misalkan komunitas atau pemerintah yang lebih kuat, jadinya korban tidak berani untuk berdialog atau rekonsiliasi gitu. Nah, pendapat pribadi tentang saran untuk langkah ke depannya, kesungguhan menyelesaikan masa lalu, menegakkan hukum tanpa pilih kasih, dan memperkuat budaya penghormatan HAM adalah kunci agar kemajuan hukum tidak sekedar menjadi teks saja. Baik, nah, sekian. Terima kasih sudah mendengarkan eh, PowerPoint yang saya buat. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Fatar Ramadhani dengan NIM 2310611432. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.